Gibah ini dosa besar atau dosa kecil? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang gibah, hukumnya dosa besar, dosa kecil. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya gibah adalah dosa besar. Ada segelintir ulama, 2-3 orang yang mengatakan gibah adalah dosa kecil. Tetapi yang benar gibah adalah dosa besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan gibah dosa besar banyak. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya kurang lupa ayat berapa, ayat belasan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka ya untuk memakan bangkai saudaranya dalam kondisi jadi bangkai? Apakah tentu dia tidak suka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menganalogikan, memisalkan orang yang menggibah dengan memakan bangkai saudaranya. Dari sisi mana? Dari sisi gibah itu diambil dari ghaibah, artinya orang yang kita jelek-jelekan tidak hadir di hadapan kita. Dia sedang tidak ada, kita ngomongin tentang dia. Kita sedang ngerumpiin dia, dia tidak hadir. Maka seperti mayat yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah jadi bangkai, mau kita cabik-cabik, dia tidak bisa membalas, dia tidak bisa membela dirinya. Mau kita potong dagingnya, mau kita makan, dia tidak bisa membela dirinya. Maka ghibah disamakan dengan orang yang memakan bangkai mayat. Dan kita tahu bahwasanya memakan bangkai manusia hukumnya haram, dosa besar. Tidak boleh. Apalagi mayat tersebut adalah ya teman sendiri, bahkan saudara sendiri. Makanya Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan bangkai daging saudaranya sendiri? Tentu dia tidak mau. Jika memakan bangkai saudara sendiri, merusak mayat seseorang, kita potong dagingnya, kemudian kita makan, hukumnya dosa besar, maka demikian juga apa? Ghibah. Karena ghibah disamakan dengan makan bangkai saudara sendiri. Dan ini perkara yang sangat menjijikkan yang Allah tunjukkan. Kenapa? Karena saudara seharusnya kita bela, bukan kita jatuhkan. Ya. Kalau kita punya saudara dijelekan, harusnya kita bela, bukan kita malah rendahkan, bukan kita jatuhkan, harusnya kita bela. Tatkala kita menjatuhkan dia, menghinakan dia, merendahkan dia, tidak hadir, maka seakan-akan kita sedang makan bangkai dia ya. Jangan kita makan bangkai manusia. Sapi saja yang halal. Kalau sudah jadi bangkai, jadi bau, kita enggak mau makan. Apalagi ternyata daging tersebut daging saudara kita sendiri. Bahkan terkadang ibu-ibu ngerumpi ibu-ibu pengajian yang lain. Saudari yang ibu-ibu ngerumpi tersebut, yang ibu ghibah tersebut ternyata teman pengajian. Terkadang ngobrol dengan kita, terkadang baik sama kita, kemudian kita ya makan dagingnya yang sudah jadi bangkai, tentu ini perkara yang menjijikkan. Maka seorang kalau mau ghibah dia pikir, ingat hal ini. Kalau saya ghibah berarti saya makan bangkainya. Ya, ini perkara yang sangat buruk. Maka ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, bahwasanya Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj, Nabi melihat unasan lahum adfarun min nuhas, sekelompok manusia yang memiliki kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga atau dari metal, yakhmishuna ala wujuhihim, kemudian mereka menggaruk-garukkan kuku mereka di wajah-wajah mereka, wa ala sudurihim, dan di dada-dada mereka. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Orang-orang yang menggaruk-garukan, mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka sehingga robek-robek dengan kuku-kuku mereka yang tajam. Kata Jibril alaihissalam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudara mereka sendiri. Dalam riwayat haula'il ladzina yaktabuna nas, mereka adalah orang-orang yang menggibah saudara-saudara mereka. Jadi ternyata orang yang suka menggibah disiksa dengan siksaan khusus. Siksaannya adalah dibuat kuku dari metal atau dari tembaga, kemudian dia mencakar-cakar wajahnya dan mencakar-mencakar dadanya dengan kuku yang tajam tersebut. Sebagai siksaan selama di dunia dia menggibah saudaranya. Kenapa? Seharusnya dia bela saudaranya.
Malah dia menjatuhkan saudaranya. Dia makan daging bangkai saudaranya. Maka Allah hukum dia dengan hukuman seperti itu. Dan ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar.